Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke video selanjutnya di channel ini, di channel Opus Perfectum ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengklik video ini. Dan semoga informasi yang akan saya berikan hari ini di video ini akan sangat bermanfaat. Disclaimer dulu bahwa di video kali ini, di video berseri selanjutan kali ini, sepenuhnya opini bukan fakta ya. Jadi bukan berdasarkan penelusuran fakta, tapi teori, hanya sekadar teori yang ada di sekitaran kita, teori yang diperdebatkan malah oleh banyak orang di internet, tapi menarik untuk didiskusikan karena yang menteorikan tersebut orang-orangnya kredibel. Saya pernah bahas di video konspirasi, teori konspirasi yang berbahaya atau tidak itu. Kita jangan mudah mempercayai sesuatu jika orang yang menyampaikan tersebut tidak tahu siapa dan tidak kredibel. Tapi ini diteorikan oleh orang-orang kredibel di luar sana, orang-orang ilmuwan, dan melalui penemuan-penemuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika kita melihat internet, melihat segala macam yang ada di internet, informasi-informasi yang lainnya mungkin bisa dicari ya sama teman-teman nanti. Nah, hari ini kita akan membahas peristiwa tentang banjir besar Nabi Nuh. Kemarin kita itu bahas ya tentang awal mula alam semesta yang episode pertama, lalu berlanjut ke logika iblis, awal mula iblis bisa punya pikiran seperti itu, lalu berlanjut lagi ke episode ketiga kemarin itu tentang bagaimana Adam menjadi seorang nabi, dasarnya, alasannya. Nah, sekarang berlanjut lagi, kita flashback sedikit dari setelah kejadian Adam ada di bumi ya, sebelum masuk ke inti cerita yaitu zaman Nabi Nuh. Dalam cerita sebelumnya bahwa Adam itu sudah ada di bumi dan memulai hidupnya sebagai manusia, memulai tugasnya, mengemban tugas sebagai manusia pertama untuk membangun kehidupan, membangun peradaban, dan Adam dan Hawa tahu suatu saat mereka akan tidak ada di bumi lagi, artinya mereka akan meninggal, akan mati, dan mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukannya di bumi. Itulah sebab alasan dasar Adam menjadi nabi untuk ditugaskan untuk mendakwahi keluarganya dan anak-anaknya agar tidak tersesat di bumi ini, agar tetap ingat pada Tuhan, keesaan Tuhan. Nah, dari situ kan Adam sudah tahu jelas mengetahui tugasnya, tanggung jawabnya di dunia, dan Hawa pun mengerti tugas-tugas itu. Hawa juga mendapatkan tugas yang sama, artinya menjaga anak-anaknya agar tetap dalam lingkup mengetahui tentang asal-usulnya dan tentang keberadaan Tuhan. Mereka kan punya anak-anak, dan singkat cerita mereka punya anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu kan dikawin silang, diperintahkan untuk dinikahkan silang karena dulu namanya manusia pertama di bumi, peradaban, kehidupan pertama di bumi sebagai manusia gitu, sebagai manusia yang berpikir dan baru melahirkan keturunan, artinya tidak mungkin harus menikah dengan yang adik langsung. Misalnya anak pertama dengan anak kedua tidak bisa dinikahkan seperti itu. Jadi ada dua kelahiran pertama, yaitu kembar, laki-laki dan perempuan, dan kemudian ada kelahiran lagi kembar juga, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi anak pertama dinikahkan dengan anak ketiga yang perempuan, laki-laki anak pertama dinikahkan dengan anak perempuan anak ketiga, dan anak kedua laki-laki dinikahkan dengan anak keempat, perempuan. Hanya saja, nah dari sini permasalahannya, dosa pertama yang terjadi di bumi itu hanya saja ada kecemburuan. Jadi memang diharuskan gitu pernikahan itu terjadi karena tidak bisa langsung kakak satu angkatan langsung menikahi adiknya. Waktu itu kan masih awal-awal gitu ya, jadi ini tidak jadi masalah, tidak seperti sekarang. Tapi harus disilang pernikahannya itu, tidak boleh langsung ke adiknya, langsung ke adik yang langsung jadi kembarannya langsung, itu tidak boleh, harus disilang. Nah, satu pihak ini tidak setuju karena apa? Alasan fisik, artinya secara visual, secara apa yang terlihat, dia lebih tertarik, yang kedua ini, anak yang kedua ini, dia lebih tertarik kepada perempuan, anak dari Adam yang anak ketiga
dia tidak mau menikahi perempuan yang anak keempat. Jadi dia meminta kepada ayah dan ibunya agar dia ingin berhak memilih gitu, agar ingin dinikahkan dengan ini bukan yang ini. Nah, singkat cerita intinya tidak bisa karena ini sudah ketetapan dan harus diikuti. Merencanakanlah sesuatu. Anak Adam ini yang ya teman-teman tahulah namanya siapa kan, Qabil dan Habil. Kalau dalam Islam ya namanya seperti itu. Nah intinya terjadilah pembunuhan pertama, dosa pertama di bumi, singkat ceritanya seperti itu. Nah dari situ adiknya ini yang membunuh kakaknya ini kebingungan bagaimana cara menguburkan. Belum ada kata menguburkan waktu itu, maksudnya bagaimana cara menutupi jenazah kakaknya ini agar dianya merasa bersalah, merasa hilaf waktu setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Lalu melihatlah seekor burung gagak yang menguburkan burung gagak yang lain dengan cara mengorek-orek tanah dengan kakinya, dan ditirulah oleh dia. Nah itu dosa pertama. Intinya seperti itu, dosa pertama yang akan berlanjut, dosa-dosa yang lainnya akan timbul. Dosa-dosa manusia tentang konflik ini konflik pertama ya, akan timbul ke depannya sampai Tuhan berkehendak. Di era Nabi Nuh contohnya. Nah, ini sekarang masuk ke era Nabi Nuh. Nah kita akan bahas sisi lain dari era Nabi Nuh. Maksudnya kita tahu bahwa cerita Nabi Nuh itu bisa disimpulkan adalah fakta ya, fakta yang terjadi. Artinya kenapa? Karena di berbagai kebudayaan kuno, di berbagai cerita rakyat, di berbagai peradaban yang dikenal di seluruh bagian dunia, ada saja atau pasti mereka punya cerita rakyat atau legenda atau sejarah tentang terjadinya banjir besar. Nah, ada perdebatan apakah banjir Nabi Nuh ini terjadi lokal, artinya hanya di daerah Nabi Nuh saja, di wilayah Nabi Nuh berada saja, atau terjadi di seluruh bumi. Nah, ini bagi yang percaya di seluruh bumi tidak menjadi masalah, tapi bagi yang percaya banjir ini ada di satu daerah saja yang ada Nabi Nuhnya saja di situ, tidak jadi masalah juga, bebas. Artinya tidak menjadi perdebatan panjang seharusnya, karena itu kembali lagi ke pikiran masing-masing, ke kepercayaan masing-masing. Yang patut dipercayai, yang harus diyakini adalah sesuatu hal itu benar terjadi dulu. Nah, kita akan membahas sisi lain tentang banjir ini terjadi secara global atau terjadi di seluruh bumi, seluruh dunia. Nah, mengapa? Karena kita ambil logikanya seperti ini. Di seluruh kebudayaan di dunia, baik di peradaban kuno, di seluruh dunia pokoknya, mengenal peristiwa, cerita, sejarah, legenda, banjir besar. Nah, artinya bisa disimpulkan, kita cocok logikan bahwa dahulu kala, puluhan ribu tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, pernah terjadi banjir di seluruh bumi. Bumi ini pernah digenangi air yang meninggi, baik dari hujan atau dari laut yang masuk ke daratan atau dari bawah tanah. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa kita bahasnya tentang banjir yang terjadi di seluruh dunia secara global. Nah, akan timbul pertanyaan kembali, bagaimana sih zaman Nabi Nuh itu? Apakah dulu peradabannya seperti ini atau seperti itu, apakah maju atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang unik dan menarik. Nah, kita akan membahas kemungkinannya. Artinya yang tadi saya bilang di awal bahwa ada probabilitas, ada kemungkinan bahwa Nabi Nuh itu, ini bukan untuk dipercayai, ini sepenuhnya opini ya. Dan opini ini saya tarik dari sumber atau informasi yang ada dari orang yang kredibel juga. Jadi bukan sepenuhnya opini saya pribadi. Saya hanya menyampaikan ulang apa yang saya baca,
Nah, banjir besar Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh ini terjadi, dikabarkan terjadinya adalah secara global. Jadi mendunia, di seluruh belahan bumi terjadi hal seperti ini, dan zaman itu telah mencapai zaman yang cukup maju. Nah, mungkin teman-teman berpikir, wah aneh, kok maju, kan itu zaman dulu. Sekarang tarik kesimpulan seperti ini. Dari Masehi misalnya, dari tahun Masehi itu kan dihitung dari awal kelahiran Nabi Isa ya, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Itu 1 Masehi. Sebelum itu disebutnya sebelum Masehi atau before Christ, BC kan. Nah, 1 Masehi itu kelahiran Nabi Isa. Sampai hari ini, sampai tahun ini 2022 sudah melampaui waktu 2000 tahun lebih kan. 2000 tahun, sekitar 2000 tahun. 20 abad berarti. Nah, dari jangka waktu tahun 1 sampai 2000 ini, kita lihat perkembangan manusia seperti apa. Kita tahu bahwa zaman Nabi Isa itu, zaman Yesus itu, peradabannya masih sangat terbelakang. Maksudnya bukan terbelakang dalam hal berpikir, tapi peradabannya, lingkungannya, artinya belum ada lampu, belum ada teknologi, belum ada yang lain semacamnya. Tapi 2000 tahun kemudian, sampai sekarang, sampai saat ini, kita sudah mengenal internet, telepon, sinyal, segala macam, pesawat, teknologi yang canggih-canggih yang kita tahu sekarang. Dalam kurun waktu 2000 tahun itu, manusia bisa menciptakan segala sesuatu dari sumber daya alam yang memadai yang ada di bumi ini untuk menciptakan suatu pencapaian teknologi yang mutakhir dalam kurun waktu 2000 tahun. Nah, kita tarik dari Adam ke Nuh itu berapa ribu tahun. Kenapa saya ngomongnya ribu? Karena manusia sebelum terjadi banjir itu berumur atau berusia ribuan tahun. Bisa dicek sama teman-teman, umur manusia zaman dulu itu panjang-panjang karena situasi dan iklim di bumi ini masih memadai untuk manusia berumur panjang, belum seperti sekarang. Jadi ini bukan tahayul, ini secara ilmu pengetahuan. Jadi wajar manusia zaman dulu berumur panjang karena buminya belum seperti sekarang dulu. Nah, baru setelah peristiwa banjir besar yang terjadi itu, umur manusia itu semakin kesini semakin menurun, dan ukuran manusia pun semakin menurun, sama tidak seperti dulu awal-awal. Nah, jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh itu adalah pokoknya ribuan tahun lah, jadi 10 generasi, mungkin 1000 tahun, bisa dikatakan 1000 tahun. Katakanlah seperti itu, satu generasi itu 100 tahun mungkin ya. 10 generasi berarti 1000 tahun. Nah, Adam itu kan cerdas, diciptakan dengan kemampuan berpikir yang mumpuni. Jadi makanya disebut manusia pertama, karena kemampuan berpikirnya ya, jadi makhluk unik pertama. Nah, dalam kurun waktu dari awal Adam diturunkan ke bumi sampai mempunyai anak-anaknya, sampai anak-anaknya berperadaban, sampai masuk ke era Nabi Nuh, apakah tetap primitif peradabannya atau sudah mencapai peradaban tertentu yang bisa menciptakan segala sesuatunya seperti sekarang misalnya, contohnya dengan kurun waktu ribuan tahun tersebut. Nah, itu contoh salah satu dasar logikanya kenapa Nabi Nuh zaman dulu dianggap kemungkinannya sudah berada dalam teknologi yang maju, yang modern gitu seperti sekarang, bahkan lebih. Lalu ada ilmuwan dari Turki yang bernama Yavuz Örnek. Nah, beliau ini ilmuwan dan pengajar di sebuah dosen di Universitas Turki ya, sebagai pengajar kelautan dan teknologi. Yavuz ini mempercayai, bahkan dia meyakini bahwa Nabi Nuh itu, zaman Nabi Nuh itu teknologi sudah maju, sudah canggih. Karena apa? Pertama, memang beliau itu dianggap gila, dianggap sinting, dianggap
tidak kredibel misalnya oleh orang-orang yang justru memang tidak kredibel. Orang-orang seperti yang menganggap dia tidak kredibel itu orang-orang tidak kredibel karena tidak tahu bidangnya, tapi dia tahu karena dia bidang ilmu pengetahuan kan. Hanya saja seorang ilmuwan itu tidak akan mengeluarkan teori asal-asalan, pasti dengan penelitian panjang. Dan sebagian ilmuwan juga ada yang menganggap Yafus ini mungkin ada benarnya, mungkin teori ini mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut. Nah, dasarnya gimana? Beliau ini bahkan sangat mempercayai bahwa Nabi Nuh menghubungi anaknya, memanggil anaknya maksudnya, dalam kegaduhan banjir besar di tengah-tengah badai dengan bantuan telepon genggam yang kita kenal sekarang, telepon genggam ya, handphone. Tidak tahu dulu bentuknya seperti apa dan sebagainya. Itu kan zaman dulu, namanya sejarah pasti ada distorsinya. Hanya saja ini kita berbicara tentang probabilitas, dan yang berbicara seperti ini adalah seorang ilmuwan. Dia ilmuwan Turki dan percaya bahwa dulu Nabi Nuh memanggil anaknya dari jauh, dari bahtera yang sudah dia buat, memanggil anaknya yang berada di tempat terpencil jauh di tengah-tengah badai yang bising, yang hujan di mana-mana, ombak di mana-mana, dengan bantuan alat komunikasi. Karena logika ini yang bermain ini, jadi karena bagaimana mungkin, contohnya teman-teman disuruh orang tua, disuruh ibu teman-teman itu hujan turun, disuruh oleh ibu teman-teman bantu angkat jemuran contohnya. Jemurannya ada di atas. Dari atas ibu teman-teman manggil, "Nak, coba, nak bantu mama angkat jemuran ini." Nah, di situ kan hujannya deras. Jadi ibu teman-teman harus teriak, dan belum tentu kedengaran juga sampai ke bawah karena hujannya cukup deras misalnya. Itu dalam satu rumah yang sama. Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi Nuh ini. Nabi Nuh itu memanggil anaknya, dan dijelaskan dalam Al-Quran anaknya itu berada di tempat terpencil yang sulit dijangkau. Kita bayangkan Nabi Nuh teriak, dan sedangkan anaknya di tempat terpencil. Bagaimana cara memanggilnya, dan bagaimana bisa terjadi percakapan di antara keduanya sedangkan di sekitarnya bising dengan suara ombak, suara badai, suara petir, belum bahteranya diombang-ambing oleh ombak. Kan suasana kacau sekali. Bagaimana keduanya bisa melakukan percakapan? Nah, Yafus Ornek ini sangat mempercayai dengan teguh teori-teorinya ini. Jadi dia pernah diwawancarai dan dia terlihat sangat teguh mempercayai teorinya seperti itu. Nah, kita dalami apa yang sebenarnya dipikirkan oleh beliau ini. Nah, pertama, beliau itu seorang Muslim. Beliau kan orang Turki dan beliau seorang Muslim. Dan di kitab lain, di kitab Samawi yang lain, ya seperti kitab Yahudi dan kitab Kristen, tidak dijelaskan bahwa Nabi Nuh memanggil anaknya. Hanya di Quran menjelaskan Nabi Nuh memanggil anaknya di tengah-tengah badai, di atas bahtera. Artinya dia juga mau tidak mau pasti ada mengambil referensi dari Quran tentang penyataannya cara Nabi Nuh memanggil anaknya dengan telepon genggam tersebut. Lalu ditekankan lagi dengan pernyataan Quran. Nanti saya tidak tahu tepatnya di mana, nanti saya tampilkan di layar, nanti teman-teman cek sendiri ya. Ayatnya ada dan disebutkan bahwa Nabi Nuh ini memanggil anaknya, yang anaknya ini berada di tempat terpencil, dan disitulah terjadi percakapan lah intinya. Kalau misalnya dipikir-pikir nggak masuk akal, karena kan dia di atas bahtera yang benar-benar bahtera yang besar, lalu anaknya di tempat terpencil yang jauh terpencil. Bagaimana mungkin ada terjadi obrolan? Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menekankan kepada umat yang sekarang, artinya umat Nabi Muhammad ya, tidak mencapai 1/10 umat yang dahulu. Artinya dalam segala aspek kemampuan, kedigdayaan dan segala macamnya. Dan mungkin ini bisa disematkan terhadap
kemampuan dalam berperadaban. Artinya mungkin peradaban dulu sudah mencapai teknologi yang mumpuni untuk menciptakan peradaban yang sangat maju. Karena keserakahan manusia, karena lalainya manusia, maka terjadilah kehancuran yang secara masif. Maka bumi ini dibersihkan secara masif juga oleh air. Maka teknologi-teknologi itu sudah tidak akan berfungsi lagi. Kembalilah setelah banjir besar itu surut, manusia dari umat Nabi Nuh ini kembali ke zaman bercocok tanam kembali. Jadi primitif kembali, artinya karena teknologi sudah tidak ada lagi, sudah terkubur habis semuanya oleh air. Karena kan tersapu oleh banjir, semuanya tidak akan berguna jika air sudah menghantam semuanya, teknologi apapun. Nah, ini jadi dasar alasan kenapa Nabi Nuh dipercaya sudah mencapai teknologi yang maju. Karena jika dipikir-pikir, Nabi Nuh itu kan berdakwah 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu pengikutnya itu tidak mencapai 100 orang. Dan dari 100 orang itu tidak laki-laki semua, ada anak-anak dan ada wanita. Dan beliau harus membangun bahtera yang begitu besar, begitu luas, dengan bantuan 100 orang ini, kurang dari 100 orang, dan itu pun bukan laki-laki semua. Bukan 100 keluarga, tapi 100 orang. Artinya dalam 100 orang itu ada wanita juga, ada anak-anak juga. Dan dari situ diperintahkan membangun bahtera untuk persiapan banjir besar yang akan datang. Dan dalam waktu yang lumayan singkat, disebutkan lumayan singkat, artinya bagaimana bisa membangun orang-orang primitif, bagaimana bisa jika kita percaya Nabi Nuh itu hidup di zaman primitif yang jauh terbelakang dari zaman ini, bagaimana bisa membangun bahtera yang begitu besar, begitu megah, begitu luas, sampai bisa diisi oleh binatang-binatang yang banyak, yang berbagai jenis, dalam waktu yang singkat dengan hanya 100 orang kurang, dan itu pun tidak laki-laki semua. Ada yang bilang ada bantuan dari malaikat. Kalau ada yang percaya teori konspirasi atau yang semacamnya, dibantu alien katanya segala macam. Nah, itu kan tuduhan-tuduhan liar, maksudnya menarik, hanya saja perlu diwaspadai benar atau tidaknya. Karena yang saya katakan ini walaupun berdasar dari seorang ilmuwan, tapi saya tidak mempercayai benar. Artinya teman-teman juga jangan mempercayai hari ini benar, tapi memungkinkan, karena kita tidak pernah tahu sejarah yang terjadi. Memang yang harus dipercaya itu terjadinya itu, tapi proses terjadinya kita tidak tahu, karena sejarah itu pasti terdistorsi. Artinya kita hanya harus mempercayai bahwa peristiwa banjir besar itu memang terjadi. Tapi apakah zaman dulu udah maju atau belum, kita tidak pernah tahu. Ini hanya probabilitas, kemungkinan berpikir kita yang meneliti apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, dari situ setelah banjir besar terjadi dan kemudian surut, dimulailah lagi peradaban manusia dari awal, dari nol sampai bertumbuh, lalu berlanjut ke era Nabi Ibrahim, yang tokoh besar juga. Nabi Ibrahim yang merupakan bapak dari segala nabi dan bapak dari segala manusia, yang nanti kita bahas di video selanjutnya mungkin ya. Lalu berlanjut lagi ke kehidupan sampai zaman sekarang, sampai maju lagi teknologinya. Nah, artinya apa yang saya sampaikan di sini adalah suatu kemungkinan, bukan fakta. Perlu ditekankan lagi, kemungkinan bukan fakta. Karena dari awal cerita story ini kita selalu menyematkan kata opini di belakangnya. Artinya kita mempelajari sesuatu dan kita sampaikan, bukan untuk dipercayai, tapi mungkin untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah, jika ada yang salah mungkin harus dikoreksi. Nah, itu intinya. Saya tidak membenarkan apa
apa yang saya katakan, tapi saya menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang kami ketahui, dan apa yang saya baca. Dan apa yang saya katakan barusan tentang peristiwa banjir besar tersebut memang dikatakan juga oleh ilmuwan ternama di Turki sana, dan dikonfirmasi oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain yang bisa teman-teman cek di internet. Sebenarnya mudah, dari sumber-sumber terpercaya, bukan sumber-sumber konspirasi, tapi sumber-sumber ahli terpercaya, bisa dicek di internet. Tapi mereka tidak mempercayainya, maksudnya hanya menarik sebagai telusuran lebih lanjut, hanya itu saja intinya. Jadi walaupun ada teori-teori di luar sana yang mengatakan ini seperti ini seperti itu, tapi seolah-olah fakta. Teman-teman harus bijak menyikapi hal tersebut. Artinya kita harus mengambil sumber yang lain lagi. Artinya kita harus baca-baca sumber yang jelas, harus mencari-cari sumber yang jelas. Intinya seperti itu. Adapun pada zaman dahulu, mengapa bisa terjadi banjir besar seperti itu? Karena bukan hanya manusia ini bermaksiat dan semakin durhaka kepada Tuhan, tapi dalam bentuk kemaksiatan maksudnya ya, tapi bermaksiat juga berefek pada pencemaran lingkungan, berefek pada sosial, saling berperang satu sama lain, konflik satu sama lain, dan dari konflik itu melahirkan bencana, melahirkan kerusakan lingkungan. Dari lingkungan yang mati akan mendatangkan bencana, dan bencana kecil misalnya akan mendatangkan bencana yang lebih besar lagi, dan ini terus beruntut sampai akhirnya bumi ini tidak kuat akibat ulah manusia. Itulah yang terjadi menurut ilmuwan, itulah yang terjadi. Makanya sampai bisa ada banjir besar, sampai bisa air itu memancar dari tanah ke luar, dan bisa ada turun hujan besar karena bumi ini sudah rusak. Artinya sudah rusak karena ulah manusia juga. Seperti itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau bisa komennya kalau misalnya ada insight atau kritikan atau ide untuk cerita selanjutnya atau cerita yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kopi brand